Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dedi Mubarok, jurusan Administrasi Negara. Di sini saya akan membahas tentang bahasa Indonesia dinobatkan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi. Awalnya pemerintah kolonial Hindia Belanda menyadari bahwa bahasa Melayu dapat dipakai untuk membantu administrasi bagi kalangan pegawai pribumi. Karena penguasaan bahasa Belanda, para pegawai pribumi dinilai lemah. Dengan menyadarkan diri pada bahasa Melayu tinggi, sejumlah sarjana Belanda untuk terlibat dalam standarisasi bahasa. Promosi bahasa Melayu pun dilakukan di sekolah-sekolah dan didukung dengan penerbitan karya sastra dalam bahasa Melayu. Akibat pilihan ini terbentuklah embrio bahasa Indonesia yang secara perlahan mulai terpisah dari bentuk semula bahasa Melayu. Ada 4 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia, yaitu 1. Bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. 2. Sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa kasar dan bahasa halus. 3. Suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku yang lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. 4. Bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Berikut fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukan sebagai bahasa nasional meliputi: bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional, bahasa Indonesia sebagai identitas nasional, bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia, bahasa Indonesia alat penghubung antar budaya dan daerah kebanggaan bangsa, bahasa Indonesia alat komunikasi, bahasa Indonesia sebagai alat penghubung pada tingkat nasional serta kepentingan pemerintah, bahasa Indonesia sebagai alat pengembang kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, bahasa Indonesia untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah. Mungkin cukup sekian presentasi saya kali ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.